Selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuki acara selanjutnya ya, yaitu motivasi untuk menggapai masa depan gemilang dengan tema Smart Choice for Your Future, kuliah hebat dengan pilihan yang tepat. Ya, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada narasumber Ibu Rifa Rahmatika, MPC Psikologi. Boleh Bu ya. Oke baik, kepada Ibu, waktu dan tempat, majelis mempersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru yang sudah memberikan kesempatan saya atau memberikan waktu kepada saya untuk berbagi atau sharing motivasi mengenai dengan tema Smart Choice for Your Future. Sebetulnya tema ini sangat menarik sekali ya, karena belakangan 5 tahun belakangan ini setiap kali saya tes minat bakat gitu, banyak sekali anak-anak yang masih bingung, bahkan orang tuanya juga bingung. Jadi dengan judul kuliah hebat dengan pilihan yang tepat. Oke. Ini pertama kalinya sepertinya saya mengisi di angkatan ini ya. Sebelumnya saya cuman bertemu dengan beberapa orang tua atau ada beberapa orang tua yang sudah pernah bertemu dengan saya atau pernah mengikuti parenting yang diadakan unit lain gitu. Tapi ini bagi saya ini pertama kalinya di SMA bertemu dengan orang tua dan anak. Di sini banyak juga anak-anak ya. Ada berapa orang Pak partisipannya? 100. Oh, ada 140 itu udah banyak sekali, tapi orang tua dan anak jadi lebih dari 200 mungkin ya ini. Kalau semisal digabung orang tua dan anak. Biasanya kalau mengisi parenting itu 50 orang sampai 100 orang, kalau ini banyak gitu. Saya tertarik sekali sebetulnya. Meskipun dengan virtual ya gitu. Tapi semoga aja apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu dan anak-anak bagaimana menentukan kuliah yang tepat atau kuliah hebat dengan pilihan yang tepat tadi. Oke, next Pak. Slide ya. Kita langsung ke slide. Ini dia. Memang ini saya bertemu dengan anak SD maupun SMP dan sampai anak SMA ketika ditanya mau kuliah di mana atau cita-citanya apa itu mereka masih bingung Bapak Ibu gitu. Dan ini 3 tahun belakangan ini di SMA Mutiara profesi terbaik atau profesi yang diinginkan anak-anak masih seputar profesi menjadi seorang dokter, polisi ya gitu. Cuman memang ada beberapa orang-orang yang sudah berkembang ya pengen jadi pembuat game atau animator, membuat aplikasi game. Kemudian ada juga yang 2 tahun kemarin itu banyak juga yang mau jadi artis. Mungkin saat itu sedang marak-maraknya TikTok kalau nggak salah ya. TikTok apa sih yang TikTok lah kebanyakan itu. Next Pak. Oke, ini banyak, ini klik-kliknya. Oke, langsung diklik semuanya aja. Ini dia. Masih banyak sekali yang bingung Bapak Ibu, nggak cuma anak SD, SMP, bahkan anak SMA yang kelas 12 itu ketika saya menerima konseling karir untuk anak-anak kelas 12, saat ditanya cita-citanya apa gitu, mereka masih bingung mau jadi apa ya nanti, padahal sejak SD kita kayaknya sudah orang tua sudah sudah menstimulasi nanti kalau udah besar kebanyakan anak-anak mau jadi dokter gitu ya. Tapi kalau ini banyak juga anak-anak kelas 12 tuh masih bingung cita-citanya apa ya gitu. Jadi ketika ditanya mau kuliah di mana, dia juga bingung mau kuliah di mana gitu. Ada juga orang tua yang sudah menyediakan biaya atau dana gitu biar anak saya nanti kuliah kedokteran Bu gitu. Sudah disediakan dana gitu. Cuman melihat kemampuan anaknya, ternyata anaknya belajar IPA aja
agak-agak kurang termotivasi gitu. Jadi mau gimana mau masuk kedokteran. Nah, ada beberapa yang nggak sinkron di sini. Nah, ada juga pertanyaan nantilah mau kuliah lihat lihat dan ikut temen-temennya kuliah di mana gitu. Nah, ini juga ada. Nanti aja lah Bu, kalau teman saya kuliah di sini, saya juga mau kuliah di sini juga. Nah, itu juga ini ya, apa namanya, latar belakang yang nanti jadinya banyak anak-anak S1 yang nganggur ya, karena mereka sebelumnya mengambil jurusan itu nggak sesuai dengan kemampuannya, nggak sesuai dengan minatnya, tapi karena temennya kuliah di mana gitu. Terus ada juga yang karena pesaing di universitas kan sudah banyak banget ya Bapak Ibu. Jadi ada anak-anak yang kuliah itu mengambil jurusan yang persaingannya nggak ketat gitu. Semisal mau ngambil jurusan pertanian, padahal dia bidangnya di kimia atau di apa namanya biologi, itu kan cukup persaingannya cukup ketat. Nah, dia akhirnya ngambil pertanian gitu. Nah, karena keterima di pertanian, sedangkan di pertanian itu kan persaingannya nggak begitu banyak, jadi gampang diterima gitu. Akhirnya pas kuliah juga asal-asalan, kemudian biasanya orang-orang yang dulu kuliahnya ambil apa, ujung-ujung ambil jadi pegawai bank. Nah, itu. Jadi kuliah sama kerjanya tuh nggak nyambung gitu. Nah, ini berawal dari apa namanya proses pemilihan jurusannya pun kurang tepat. Akhirnya mereka juga bingung, nggak tahu mau kuliah di mana kayak gitu. Harusnya di kelas 12 pun sudah menentukan saya mau kuliah di mana atau saya mau jadi apa dan kuliah di mana seperti itu. Dan banyak orang tua akhirnya ikut tes psikologi. Sebelumnya kita sudah ada tes psikologi di kelas 10 dan ketika anak itu mengerjakan benar-benar bersungguh-sungguh sesuai dengan dirinya, jadi hasil tesnya itu memang sinkron. Kan kita kan kalau tes psikologi ada beberapa indikator yang akan dicapai. Maksudnya ada beberapa indikator yang akan disampaikan gitu. Dan semua indikator itu kalau sinkron, insya Allah itu sesuai dengan minatnya dan nanti pas kuliahnya tuh apa namanya pas gitu. Tapi kalau dia pas tes mengerjakannya asal-asalan Bapak Ibu, banyak juga anak-anak yang kalau pas tes minat bakat tuh mengerjakan asal-asalan karena kita tes minat bakat kan lama dari jam 8 sampai jam 12. Nah, kalau asal-asalan kadang dari tes kecerdasan, tes minat bakat, tes kepribadian, tiga-tiganya ini nggak sinkron. Nah, kalau nggak sinkron ini nanti biasanya anaknya pun, loh kok saya dapetnya minatnya di sini ya, padahal saya nggak minat di sini gitu. Padahal sebetulnya peminatan itu kita sinkronkan dari ketiga hal ini dan mana yang paling dominan. Nah, kadang anak-anak pas apa namanya mengisi pun kurang apa namanya kurang serius atau asal-asal pilih seperti itu, akhirnya ketika disarankan dia kurang menerima. Itu ada beberapa yang seperti itu. Nah, kemudian nah ini ada juga anak ketika dites merasa kurang puas dengan hasil tesnya, kemudian dia minta saran atau saran dengan orang tua dan orang tua memberikan sarannya sesuai dengan profesi orang tua. Ada juga yang seperti itu, atau orang tua memberikan saran berdasarkan kayaknya kalau jadi ini nanti ke depannya kalau ngambil pendidikan nanti ke depannya bisa jadi guru dan keterima di PNS. Nah, biasanya kayak gitu juga. Atau dulu pernah orang tua saya juga pernah menyarankan kamu ambil PGSD aja gitu karena ke depannya banyak guru-guru SD yang akan apa namanya pensiun gitu. Jadi penerimaan PNS-nya banyak gitu. Nah, ada beberapa orang tua menyarankan seperti itu. Nah, kalau kayak gitu kan kita juga nggak tahu, tidak bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Nah, diberi saran sesuai kemampuan tapi juga masih bingung. Nah, ini juga banyak sekali. Next, Pak. Nah, ini dia yang paling ini dia. Pilih jurusan berdasarkan tontonan saat ini. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi belakangan ini dari tahun 2011 kalau nggak salah ya, film Korea itu sudah semakin kesini semakin marak gitu. Jadi di beberapa film Korea itu menceritakan tentang profesi-profesi tertentu. Contohnya profesi psikologi, Bapak Ibu. Jadi menurut saya kenapa 3 tahun belakangan ini banyak orang yang mau jadi psikolog, salah satunya karena banyak juga film bertema psikologi seperti itu. Contohnya film Korea gitu. Apalagi anak-anak
orang Korea. Nah, bahkan yang ambil kuliah itu ada beberapa konseling ketika saya ketemu anak-anak mutiara kita nih gitu. Kenapa ngambil, ada yang mau ngambil dokter atau psikologi, kenapa ngambil ini gitu. Ya, kayaknya jadi psikolog tuh enak Bu gitu. Karena kemarin saya habis nonton film Korea, judulnya apa dan itu temanya psikologi gitu. Memang di film Korea saya beberapa kali nonton, memang itu kalau mengilustrasikan atau menampilkan filmnya tentang profesi itu memang betul-betul detail, sampai kalau semisal dokter bedah juga ditampilkan bedahnya seperti apa, kemudian proses mendiagnosanya seperti apa, memang betul-betul ditampilkan. Jadi kita ada ketertarikan. Psikologi, konselingnya bagaimana, sebelum konseling, sebelum mendiagnosa dia harus observasi ke rumahnya, ketemu kliennya, ketemu orang-orang yang bersangkutan. Nah, itu memang dijelaskan. Jadi kayak kuliah kedokteran atau kuliah psikologi tanpa harus masuk ke dalam kelasnya. Nah, memang gitu. Jadi anak-anak tertarik dan mengambil keputusan sesuai dengan tontonannya. Padahal kemampuannya kita nggak tahu bagaimana kemampuan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi jadi asal pilih Bapak Ibu gitu. Dan kalau udah asal pilih, sekarang kan banyak juga anak-anak S1 yang lulus S1 gitu, nanti setelah lulus kerjanya jadi pegawai bank, setelah lulus jadi admin, setelah lulus jadi CS gitu. Padahal sebelumnya kuliah di pertanian atau kuliah di fisika atau kuliah di kimia, tapi pas kerja ternyata jadi admin. Nah, itu juga banyak, makanya banyak, makanya itu kan diawali karena salah pilih tadi. Latar belakang dia memilih kenapa? Apakah karena tontonan? Apakah karena ikut temennya? Atau apakah karena salah orang tua yang dia masih bingung bagaimana? Oke, next. Ya, di sini saya mau membahas mengenai bakat. Jadi sebelum menentukan jurusan kuliah kita harus melihat bakatnya seperti apa gitu kan. Tapi banyak juga orang-orang yang kadang bingung bakat saya apa ya gitu. Pas ditanya bakatnya apa gitu. Bakatnya apa ya? Masih bingung gitu padahal sudah di usia 12 tahun ke atas, tapi karena memang kita nggak diarahkan untuk mengeksplor, salah satunya juga bingung bakatnya apa. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa bakat itu dibawa sejak lahir, itu bawaan lahir. Kalau observasi saya, dan ada banyak juga tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa bakat itu bukan bawaan sejak lahir Bapak Ibu, tapi hasil pengembangan yang dinamis daripada bawaan sejak lahir. Jadi hasil proses belajar dari dia lahir sampai dewasa gitu. Dia mengeksplor, dia belajar, dia mencari minat, mendapatkan minat-minat karena dia mengobservasi seperti itu. Dia ulang-ulang terus, kemudian jadilah bakat, bukan bawaan sejak lahir. Nah, cuman ada beberapa hal bawaan sejak lahir yang menjadi kontribusi bakat itu. Apa aja sih? Kayak bawaan genetik, kayak anak itu tingginya kalau tinggi kan lebih mudah jadi atlet, bisa jadi olahragawan, atau anak itu punya kemampuan pitch, apa itu yang kemampuan mendengar yang lebih bagus, itu lebih detail gitu. Dia lebih cepat menangkap nada-nada, kemudian lebih cepat menangkap irama-irama dibanding kalau kita pitch perfect, namanya kalau nggak salah namanya pitch perfect. Perfect pitch, kemampuan sistem saraf pendengaran seseorang untuk membedakan nada dengan detail. Nah, kalau punya kemampuan seperti itu, dia lebih cepat dalam memahami musik atau nada-nada yang tentang lagu-lagu dan musik-musik. Nah, itu faktor genetik yang mempengaruhi bakat. Tapi sebetulnya bakat sendiri bukan bawaan sejak lahir, tapi itu proses belajar, proses pengembangan yang dinamis. Jadi ada orang tua yang anaknya masih TK, masih SD itu
minta ini, Bu, minta tes bakat kayak gitu. Kalau saya bilang, saya baru berani tes bakat itu kelas 1 SMP, itu minimalnya kelas 1 SMP. Kenapa? Karena waktu TK dan SD anak-anak itu masih mengeksplor. Jadi saya minta orang tua biarkan anak-anak mengeksplor dulu, jangan fokus, oh kayaknya dia bakatnya musik deh, berdasarkan observasi kita, tapi observasi yang tidak berdasar seperti itu. Kayaknya dia pegang musik jadi dibilang suka musik gitu. Kemudian dia pegang lagi lihat lihat ikan, kemudian dia suka melihara ikan, langsung dibilang dia bakatnya dengan ini kecerdasan natural atau dia suka memelihara ikan. Padahal sebetulnya anak-anak itu kan masih mengeksplor ya. Tiba-tiba dia nemuin tumbuhan, dia suka tumbuhan, ikan suka ikan gitu. Pegang gitar ya suka gitar, pegang sepeda ya suka sepeda gitu. Jadi kan banyak sebetulnya. Makanya untuk anak-anak TK dan SD saya minta untuk mengeksplor betul gitu. Nah, ketika anak-anak itu mengeksplor, otomatis kan muncul minat gitu. Minatnya sudah mulai banyak. Nah, kalau sudah masuk SMP itu minatnya sudah mulai mengerucut gitu. Semisal anak itu suka tanaman atau suka menanam gitu. Atau anak itu suka berjualan, dia merasa bahwa dia tertarik dengan berjualan gitu. Akhirnya dia melakukan kegiatan itu terus. Jadi ketika menghadapi tantangan dalam berjualan, tantangan dalam menanam tadi, tanaman, dia tetap melakukan kegiatan itu gitu. Tetap menghadapi tantangan itu dengan baik karena gairah melakukan itu tuh tinggi gitu. Nah, itu yang dinamakan sebagai passion. Akhirnya passion itulah yang bisa dikatakan sebagai bakat. Jadi kalau ditanya bakat itu yang apa? Yang pekerjaan atau kegiatan yang kalau kita lakukan saat menghadapi tantangan itu kita nggak berhenti, kita nggak menyerah. Nah itu passion. Dan passion itu berawal dari minat yang banyak dan proses pengembangan atau proses eksplorasi orang itu dari sejak kecil sampai dia besar. Bahkan SMP pun bagi saya masih mengeksplor saat SMA kelas 10, kelas 11 itu baru mengkerucut seperti itu. Makanya di kelas 10 SMA kita ada tes minat bakat. Oke, next Pak. Nah, ini langkah-langkah untuk menemukan bakat anak Bapak Ibu. Kalau ini masih membahas bakat ya. Nanti baru saya akan memberikan satu slide lagi mengenai langkah-langkah universitas. Tapi kita bahas tentang bakat dulu. Ini untuk orang tua yang masih punya anak-anak atau anak kelas 10, 11, 12 yang masih bingung gitu. Coba biarkan dia melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya. Semisal anaknya suka tanaman. Akhirnya dia nanam sayur, nanam buah-buahan kayak gitu ya. Dan ketika atau dia suka dengan hewan gitu. Akhirnya dia memelihara ikan, memelihara kucing atau apapun itu. Atau dia suka olahraga, kemudian atau dia suka memasak dengan mencampur adukan apa namanya? Bikin kue gitu kan ada. Semisal mau bikin donat, itu kan ada tepung, ada gula, kemudian ada chef instan atau ada ragi. Kemudian dia melihat, kalau dikasih ragi ternyata mengembang seperti ini. Biarkan aja dia seperti itu, berarti dia mengeksplor. Nah, saat mengeksplor, boleh kita sebagai orang tua boleh memberikan saran kegiatan, tetapi jangan memaksa. Seringkali gitu, bahkan saya pun mengalami ketika saya memasak gitu, orang tua tuh gemes, harusnya tuh begini. Jadi orang tua tuh ikut-ikut ikut-ikut campur dalam proses memasak saya dan ujung-ujungnya orang tua yang memasak bukan saya. Itu dulu pernah saya alami. Nah, mungkin beberapa kita sebagai orang tua masih seperti itu. Jadi ketika anak itu sedang mengeksplor, tolong silahkan memberikan saran kegiatan. Misal dia suka nanam sayur gitu, sayur apa sih, diberikan saran, coba kalau nanam sayur tomat aja gitu, buah tomat ya gitu. Atau coba kalau kita sekarang kan sedang ada hidroponik, aquaponik, coba kalau nanam itu aja, nanam sayur-sayuran lewat aquaponik, mau nggak gitu. Sambil kita berikan video mengenai bagaimana proses penanaman lewat aquaponik atau hidroponik. Nah, selain itu amati, perhatikan bidang atau kegiatan apa saja yang dia rasa lebih semangat. Jadi ketika mengeksplor itu kan ada banyak kegiatan. Ada menanam, ada memelihara hewan,
ada bermain musik, atau ada apa namanya, berolahraga, atau ada yang fotografi, suka motret-motret kayak gitu. Nah, dari sekian itu, mana kegiatan yang dirasa anak itu paling semangat dan semangatnya tuh lama. Nah, fokus ke situ, perhatikan betul ke situ. Nah, kalau semangatnya lama, berarti kan itu sudah ada gairah-gairah ya. Nah, itu akan muncul passion nanti, Bapak Ibu. Kemudian perhatikan pencapaian akademisnya di bidang apa saja yang pencapaiannya stabil. Nah, semisal anaknya itu suka tanaman, suka hewan, kemudian suka masak dengan mencampurkan beberapa bahan makanan gitu. Ternyata akademiknya yang tinggi itu biologi sama kimia gitu. Nah, itu kan ada hubungannya Bapak Ibu. Kalau yang sayuran sama hewan tadi ada kaitannya dengan biologi gitu. Kemudian kalau yang memasak tadi ada kaitannya dengan kimia. Karena di kimia itu belajar meracik gitu juga ya, Bu. Jadi coba perhatikan juga bidang atau pencapaian akademiknya. Mungkin di bidang biologi maupun kimia nilai-nilainya itu melebihi KKM dan naik, bukan turun, tapi kalau enggak standar semisal 8 terus atau 8 9 kan malah turun. Tapi kalau dia masih naik turun, kadang 5, kadang 6, kadang 7, kadang 8, kadang 9, oh berarti itu belum bisa dikatakan sebagai bidang yang dia minati. Jadi pencapaiannya stabil. Coba perhatikan bidang studi mana. Nah, kemarin kan kita sudah terima rapot kalau nggak salah ya, minggu lalu. Coba perhatikan nilai-nilainya Bapak Ibu, anak-anak mau masih kelas 12, coba perhatikan nilai-nilainya. Kemudian beri tantangan berupa proyek keluarga atau tantangan secara individu. Nah, tadi contoh nanam sayur tadi ada kaitannya dengan biologi. Kasih proyeknya apa? Bikin aquaponik atau hidroponik gitu. Nah, kalau semisal karena dia ada minat menjual tadi, berbisnis tadi, hasil dari aquaponik sama hidroponiknya dijual ke orang lain. Otomatis anak-anak jadi semangat ya gitu. Apa namanya? Biar dia juga bergairah melakukan kegiatan itu terus. Nah, kemudian yang terakhir aja diskusi dan perhatikan semangatnya saat diskusi. Itu paling penting gitu. Ketika kita mengajak diskusi dan memperhatikan semangatnya, pasti ya tadi ini sama seperti poin ketiga. Jadi kegiatan yang semangatnya lebih lama pasti ketika diskusi. Jadi setelah memberikan proyek itu kan kita ada evaluasi, ada diskusi orang tua dengan anak. Nah, pas saat diskusi itu perhatikan semangatnya. Apakah semangatnya itu menggebu-gebu gitu. Semangatnya semangat yang luar biasa atau semangatnya biasa aja. Nah, biasanya passion itu ketika bisa dikatakan passion itu ketika anak atau bahkan kita orang tua melakukan itu tuh semangatnya tuh luar biasa. Kalau sekarang saya lagi suka memasak. Jadi kalau suruh masak saya bahagia sekali. Nah, ada passion ke arah sana tapi belum bisa dikatakan passion. Oke Pak, slide selanjutnya. Nah, ini dia langkah-langkah memilih universitas. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh orang tua ataupun adik-adik sekarang ini. Apa sih yang harus dilakukan biar kita bisa tahu sebetulnya kita mau kuliah di mana? Seperti itu ya. Nah, yang pertama, biasanya anak-anak, ini namanya konseling karir Bapak Ibu. Ini tahapan-tahapannya konseling karir yang dilakukan diskusi orang tua ke anak. Cuman saat ini ada beberapa poin yang belum saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita saat mau diskusi kita harus niat dulu. Niat kepada Allah ya, kita perbaiki niat gitu. Kalau sudah niatnya baik, insya Allah prosesnya pun baik. Ada yang kita melupakan niat gitu. Hanya untuk diskusi aja kita nggak berniat, pasang niat. Tapi kalau orang itu pasang niat, insya Allah lebih kuat. Nah, niat dulu, minta izin kepada Allah gitu, biar prosesnya dilancarkan. Nah, pada saat diskusi, tugas ortu itu bertanya dan mengeksplor, bukan mengarahkan.
bukan mengarahkan ya, karena kita menjadi orang tua itu sebagai coach. Jadi kita bertanya, mengeksplor orientasinya, nanti tujuannya biar anak bisa menemukan sesuai dengan minatnya tadi, minat bakatnya tadi. Tapi kalau kita yang memaksa, kita yang mengarahkan, berarti itu mungkin minat bakat orang tuanya gitu, bukan minat bakat anaknya lagi. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan? Tahapan pertama tadi udah niat. Yang kedua kita harus yakin bahwa kita nggak boleh memaksa. Yang ketiga, nah ini, tulis semua kelebihan dan kekurangan anak-anak. Nah, sebetulnya untuk menentukan kelebihan dan kekurangan, kadang kita masih bingung kelebihan dan kekurangan kita apa. Nah, coba perhatikan kegiatan simpel yang kita lakukan setiap harinya. Jadi ketika kita mengerjakan tugas berupa matematika, kita teliti apa tidak di situ? Oh, ternyata teliti, berarti kelebihan kita teliti. Atau ternyata kita ceroboh dalam proses menghitung matematika, oh berarti kekurangan kita ceroboh. Seperti itu. Kemudian ketika kita belajar mengenai biologi, kan itu kan banyak hafalan tentang ini ya, istilah-istilah sains gitu kan. Nah, apakah kita tertarik dengan hal seperti itu atau enggak gitu. Jadi hal-hal kecil yang kita alami di setiap harinya ditulis aja, itu tuh kira-kira kita ada potensi itu enggak? Kalau enggak berarti kekurangan. Kalau iya berarti itu masuk ke dalam kelebihan. Atau dia suka menghitung, itu kelebihan. Atau kekurangan saya nggak suka, ada orang-orang, biasanya orang-orang yang menghitung, yang aplikatif di matematika, dia nggak suka membaca buku gitu. Berarti nggak suka hal-hal yang kaitan dengan sejarah, membaca buku-buku sejarah gitu. Dia lebih suka mendengarkan dibanding membaca. Nah, berarti kelebihannya saya lebih suka mendengarkan orang bercerita gitu. Kekurangannya saya nggak suka membaca buku. Nah, itu bisa jadi kekurangan. Tulis kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang poin kedua, list 10 cita-cita. Nah, 10 cita-cita ini berbentuk profesi Bapak Ibu. Nah, dari 10 cita-cita ini di ranking dari nomor 1 itu cita-cita yang paling diinginkan, yang kedua agak diinginkan, dan sampai yang nomor 10 itu cita-cita yang kurang diinginkan atau kurang diminati. Jadi harus di ranking dari 1 sampai 10. Dan kemudian setelah di ranking, poin ketiga, analisa cita-cita dan kelebihan dan kekurangan. Dari 10 cita-cita itu, semisal cita-cita pertama dia mau menjadi seorang akuntan. Kemudian yang kedua dia mau menjadi seorang manajer seperti itu. Nah, kelebihannya dia suka menghitung, kemudian dia suka memimpin kegiatan. Kalau kekurangan dia nggak begitu suka dengan hal-hal yang berbau cerita, atau dia nggak suka dengar-dengar cerita tentang sejarah-sejarah kayak itu. Otomatis dari kelebihan sama tadi list cita-cita itu kan ada hubungannya gitu. Nah, coba analisa dari 10 cita-cita tadi dengan kelebihan-kelebihan. Nanti akan muncul biasanya minimal 5 cita-cita yang sesuai dengan kelebihan dan kekurangan kita. Biasanya anak-anak kalau datang ke saya, selain saya minta untuk mengelis kelebihan dan kekurangan dia, jadi kita bantu juga kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian list cita-cita, dari 10 cita-cita ini mereka masih bingung juga sebetulnya. Makanya saya minta coba list 10 cita-cita, banyak kan itu. Nah, nanti lama-kelamaan akan jadi mengkerucut jadi 5 cita-cita dan ujung-ujungnya jadi 3 cita-cita. Nah, di 3 cita-cita ini, ini dia. Yang poin kelima, deskripsikan 3 cita-cita atau 3 profesi. Baru setelah ini saya minta anak itu mendefinisikan cita-citanya. Jadi ada kemarin anak mutiara, dia datang ke saya, saya suruh untuk melis 10 cita-cita seperti itu. Kemudian
cita-cita pertama menjadi seorang dokter, kemudian cita-cita kedua menjadi seorang perawat gitu. Dan kemudian di poin keempat ini saya minta dia untuk mendeskripsikan profesi itu. Dia bisa menjelaskan bagaimana menjadi seorang dokter, kemudian buku-bukunya apa saja, kemudian penyakit-penyakitnya bagaimana, nanti kalau sakit ini dikasih treatment seperti ini. Dan ternyata apa, orang tuanya itu ayah atau ibunya salah satunya dokter, yang satunya perawat. Karena apa? Pada waktu kecil sampai dewasa dia di SMA itu yang dia lihat buku-buku kedokteran, kemudian yang dia amati itu kegiatan-kegiatan seputar kesehatan atau tenaga kesehatan. Akhirnya dia punya minat menjadi seorang dokter atau perawat. Dan sepertinya sekarang dia sudah keterima di kedokteran. Saya lupa di kedokteran mana. Memang dia bisa menjelaskan informasi mengenai cita-cita itu dengan detail dan bagus. Tapi kalau anak-anak yang belum bisa menjelaskan mengenai cita-cita itu, saya minta dia untuk mempelajari, semisal mau menjadi seorang psikolog, coba pelajari psikolog itu tugasnya apa aja sih? Apa sih yang mau dipelajari? Pelajaran-pelajaran apa sih yang harus dibaca gitu? Kemudian kemampuan-kemampuan apa yang harus dimiliki. Ketika anak itu bisa menjelaskan dengan detail, kemudian bisa menjelaskan dengan baik, berarti dia ada minat ke arah sana. Tetapi ketika anak itu tidak mampu menjelaskan dengan baik, berarti dia masih belum punya minat ke arah sana, Bapak Ibu. Jadi ini yang paling penting. Coba Bapak Ibu minta untuk anak-anak menjelaskan. Ya, jadi semacam anak-anak, sering saya bilang seperti ini. Ketika kalian mau menentukan kuliah di mana, fakultas apa, kalian harus menguasai minimal bisa mendeskripsikan itu. Biar orang tua kalian yakin bahwa kalian itu bisa menjalani proses kuliah itu dengan baik. Tetapi ketika nggak bisa berarti orang tua juga nggak yakin kan. Jadi kita sebagai anak harus memberikan proposal. Membuat proposal kegiatan selama 4 tahun atau membuat proposal nanti kalau saya mau ngambil kuliah ini tuh karena saya punya kelebihan ini, kekurangan saya di sini, kemudian saya tahu profesi ini tuh bagaimana, seperti itu. Nah, jadi di poin selanjutnya anak-anak itu harus mempresentasikan 3 profesi tadi. Ketika dia bisa menjelaskan dengan detail, dengan baik, berarti dia ada minat ke sana. Ketika dia melakukan kegiatan terkait dengan kedokteran tadi atau terkait dengan profesi lainnya, dia punya gairah atau semangat yang luar biasa, berarti itu ada passion ke arah sana. Saya juga pernah menemukan anak-anak yang dia bisa memberikan saran ini. Kalau sakit ini dikasih ini gitu, obatnya ini. Kalau sakit ini dikasih obat seperti ini. Ternyata apa? Ternyata orang tuanya berprofesi sebagai apoteker. Dan dia setiap hari melihat orang tuanya berkegiatan sebagai apotek, otomatis dari situ dia mengeksplor. Dan eksplor itulah yang dia muncul minat dan ujung-ujungnya passion. Jadi dari situ insya Allah anak-anak ketika nanti kuliah, kemudian kita ketika belajar dia lebih enjoy. Saat menemukan tantangan di skripsi, saat menemukan tantangan di praktek, dia nggak akan menyerah begitu saja Bapak Ibu. Jadi tetap maju terus kayak gitu. Tapi kalau dia kuliahnya asal pilih, ditakutkan nanti ketika proses kuliah dia menemukan rintangan atau tantangan, dia akan berhenti. Karena itu kasus kayak gitu banyak gitu. Teman saya ada, adik-adik kelas saya ada gitu, anak-anak yang awalnya ngambil fisika UGM, tapi dia mendapatkan kesulitan di jalur fisika di Fakultas Fisika UGM itu, akhirnya dia hanya bertahan sampai 2 tahun. Setelah itu dia berhenti kuliah di UGM dan ngambil jurusan agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam swasta. Nah, ketika dia ngambil kuliah di agama Islam Bapak Ibu, malah justru dia sekarang sudah sampai S3. Ini lagi proses kuliah S3. Padahal awal mulanya dia keterima di SBMPTN di UGM, kayak semacam SBMPTN di UGM. Tapi sekarang dia jadi dosen dan jadi kepala prodi di Fakultas Tarbiyah. Nah, itu awal mula. Nah, itu nanti akan terjadi seperti itu yang kita takutkan. Kemudian, nah ini
Yang selanjutnya buat rencana dan pencapaiannya. Di sini maksudnya tadi ketika dia mau jadi dokter, keterampilan apa sih yang harus dipenuhi, kemudian mau kuliah di mana, proses pembiayaannya bagaimana, nanti apa namanya, berapa tahun. Nah, itu anak harus tahu kalau menjadi seorang dokter itu harus berapa tahun dulu, kemudian harus koas, kemudian nanti ada tugas apa, itu harus tahu. Jadi seorang psikolog harus bagaimana, Bahkan sekarang guru itu harus ada PPG juga ya. Nah, itu yang harus diketahui oleh anak-anak Bapak Ibu. Jadi ketika dia mengalami kesulitan, oh iya ya, dia bisa bangkit lagi gitu. Tapi kalau dia nggak tahu tentang itu, pas kuliah tiba-tiba ngadepin kesulitan, kemudian tiba-tiba menghadapi tantangan, kita motivasi aja terus, dia nggak bangkit-bangkit ya, karena dia passionnya tadi salah gitu. Bukan passion yang salah ya, tapi dia tidak memutuskan kuliahnya itu sesuai dengan passionnya atau salah pilih tadi. Kemudian yang terakhir dievaluasi. Jadi hasil diskusi tadi dievaluasi, dia udah presentasi, kita evaluasi yang kurang apa gitu. Oh, ternyata kamu sudah menguasai di bagian ini. Seperti itu. Next. Oke, ini kayaknya slide terakhir Bapak Ibu gitu. Semoga bisa menjadi solusi Bapak Ibu atau adik-adik untuk nanti mau kuliah di mana atau menentukan fakultas yang akan adik-adik tempuh seperti itu. Ya nanti kalau kuliah itu nggak hanya asal kuliah saja, tapi betul-betul sesuai dengan passion dan ketika selesai kuliah pun bisa bekerja sesuai dengan bidangnya gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat maupun bicara langsung. Jadi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Syukron kasiron atas penjelasannya. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait bakat ataupun minat serta potensi anaknya, bisa langsung ditanya saja, bisa melalui chat juga ataupun langsung ke hostnya. Nanti insya Allah hostnya akan mendengarkan ataupun yang akan melanjutkan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Repi. Bu Ripa, ya apa? Ya, alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya dikaruniai seorang putri kan. Masih 3 minggu lah umurnya. Jadi saya tertarik bicara tentang potensi tadi, tentang bakat, tentang mengeksplor bakat anak tadi. Di zaman sekarang nih Bu, yang saya lihat lah, dari ponakan-ponakan saya yang udah kelas 1 SMP, ini perempuan ya, 1 SMP sampai SMA, mungkin karena kebablasan mengeksplornya mungkin ya, saya nggak tahu, karena kurangnya pengawasan orang tua atau apa. Akhirnya mereka sekarang joget-joget gitu Bu. Secara apa yang disukai sekarang? Joget, TikTok gitu kan. Mereka buat video, joget-joget, upload, ketawa-ketawa. Nah, jadi saya terpikir seperti ini, Bu. Boleh, ini antara boleh atau tidak ya, Bu ya. Saya sebagai orang tua, tentu kita ingin melindungi putri kita dari hal seperti itu. Jadi saya berpikiran, boleh tidak apabila saya membatasi ruang eksplor anak itu, Bu. Artinya dalam artian yang saya sampaikan ke dia itu ya memang hal-hal yang sekiranya menurut saya dan menurut agama Islam itu diperbolehkan gitu. Artinya untuk hal-hal di luar itu saya nggak kasih dia itu gitu. Atau mana lebih bagus seperti itu, atau saya biarkan dia mengeksplor semua dulu, baru nanti saya arahkan dia ini boleh ini enggak atau gimana tuh Bu? Yang lebih bagusnya gitu. Syukuran Bu. Pertanyaan yang bagus sekali Bapak. Tadi terkait dengan kok anak-anak sekarang TikTok berlebihan ya untuk mengeksplor tadi. Mengeksplor itu apakah ada identifikasi eksplor berlebihan seperti itu. Memang itu dikembalikan ke visi misi keluarga. Visi misi keluarga di sini apa gitu. Sebetulnya semisal visi misi keluarga itu nggak lepas dari norma-norma agama dan norma-norma sosial ya gitu. Nah seperti TikTok ini ketika orang tua sebelumnya kan pasti anak-anak juga
tahu untuk SMP kita sebagai orang tua pasti mengingatkan mana baik dan mana tidak baik, mana diizinkan dan mana tidak diizinkan oleh norma agama dan norma sosial. Nah, itu paling penting dulu sebetulnya. Jadi ketika kita ingin anak kita mengeksplor terkait dengan kegiatan atau kegiatan-kegiatan Islami atau bidang-bidang yang keislaman, berarti kita sebagai orang tua dari kecil atau mulai dari sekarang itu menstimulasi biar anak itu suka dengan kegiatan itu. Semisal kita ingin anak kita suka menghafal Quran. Misal kita ingin anak kita suka dengan kisah-kisah kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah Nabi Muhammad, nabi-nabi kita gitu. Berarti kita yang sekarang sebetulnya anak-anak kecil sampai sekarang lah suka diceritakan gitu. Berarti kita yang harus menstimulasi dengan kegiatan-kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari awal pasti kalau di sekolah Islam itu kan ada yang memperbolehkan musik, ada yang enggak, ataupun ada yang memperbolehkan musik tapi kalau joget ada batasannya, itu juga perlu disampaikan sebetulnya. Jadi mengeksplor di sini maksud saya mengeksplor yang sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma sosial di sekitar kita. Karena sekarang kan juga lagi musim TikTok ya, tadi TikTok berlebihan, bahkan baru kemarin hari Sabtu saya itu jalan ada kakak-kakak perempuan entah itu usianya sekitar SMP SMA, dia sedang ada orang kan dia jualan bensin minyak dan dia sedang ada pengunjung. Jadi pada saat dia mengeluarkan bensin dari kotaknya dari drumnya itu, dia sambil TikTok sambil joget seperti itu. Dan memang sekarang belum ada yang namanya sindrom TikTok atau belum ada yang namanya gangguan yang berlebihan TikTok tuh nggak ada. Tapi itu sudah sudah masuk ke alam bawah sadarnya ya, apa-apa joget gitu. Dan banyak sekali kayaknya di meme-meme atau di video-video yang di Instagram itu kan menampilkan orang tiba-tiba TikTok di tengah jalan, di pinggir jalan. Nah, sebetulnya itu secara tatanan sosial, norma sosial maupun norma agama kan kesopanan itu kan kurang juga. Nah, itu perlu disampaikan juga. Jadi maksud saya mengeksplor ini juga dikaitkan dengan norma-norma agama maupun norma-norma sosial kita. Kita budaya timur pasti ada yang namanya norma kesopanan. Nah, itu penting sekali juga gitu. Jadi ya itu bisa dikatakan bukan kebablasan eksplor tuh enggak, tapi eksplor yang menyimpang lebih tepatnya karena itu keluar dari norma-norma yang ada di sekitar kita. Kira-kira bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Ya, berarti kalau kita batasnya apa? Artinya kalau udah rumus ya masih bisa. Oke lah ya. Oke, nggak apa-apa. Karena memang itu sudah melanggar aturan-aturan norma dan norma sosial maupun agama. Oke, syukur atas jawabannya Bu, luar biasa. Oke, sekarang kita sampaikan pertanyaan dari Rizka Apriliana. Karena sampai kelas 12 sekarang anak saya belum pernah tes psikolog yang sudah diprogramkan pihak sekolah dan sudah membayar saat awal masuk. Sekarang saya sudah mendapat penjelasan dari sumber. Untuk itu saya mohon untuk mendukung peminatan agar dilakukan tes psikolog. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama kita mohon maaf dulu. Kok bisa anak Ibu belum tes psikotes ya. Mungkin pada waktu itu anak Ibu ada halangan. Dan untuk yang berikutnya biasanya kita ada susulan gitu. Kok bisa anak Ibu terlewat ya. Jadi kami mohon maaf. Anak Ibu anak pindahan ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum Desember nanti insya Allah kita adakan tes psikotes juga untuk anak-anak yang kelas 10 kemarin belum bisa hadir. Jadi insya Allah nanti secepatnya sebelum terima rapor semester 1 itu insya Allah nanti akan kita adakan dengan Ibu Rifa ya Bu ya. Nah gitu Bu. Assalamualaikum Bu.
Jika anak sudah mengetahui di mana passionnya, tapi masih takut jika hal itu tidak tercapai, bagaimana ortu memotivasinya? Oke, tadi syarat dari passion adalah ketika dia menghadapi tantangan atau kesulitan, dia tetap nggak akan menyerah seperti itu. Nah, cara memotivasi ortu kan setiap kali, tadi kan saya sarankan ortu memberikan proyek-proyek keluarga atau proyek-proyek terkait dengan passionnya. Saat proyek itu berhasil, anak itu kan diberikan reward. Biasanya keberhasilan proyek itu kita jadi semangat, Bu. Jadi anak itu nggak takut. Nah, kalau dia masih takut, berarti kita yang kurang menstimulasi atau memberikan proyek-proyek keluarga tadi. Jadi coba berikan proyek-proyek. Passionnya di mana? Kita lihat, bisa boleh tahu passionnya di mana, Bu? Kalau memang sudah menemukan passionnya di mana? Tadi berikan proyek terkait dengan passionnya. Nah, ketika proyek itu berhasil, nggak cuma anak-anak kita ketika melakukan sesuatu dan berhasil, kita jadi semangat kan, Bu? Gitu. Insya Allah anak-anak pun jadi semangat. Kalau anak itu takut, mungkin karena kita kurang menstimulasi dengan proyek tadi, kita kurang memberikan reward, kita kurang menginformasikan bahwa apa yang sudah kamu lakukan itu nanti keberhasilan itu akan puas, kita merasa puas. Mungkin itu karena kurang proyek tadi, atau bisa jadi dia masih belum menemukan passion, minatnya tuh masih hanya berapa persen saja gitu. Bidang kesehatan ya, bidang kesehatannya apa? Mungkin perawat, dokter, semisal tadi saya contohkan ada anak yang orang tuanya dokter, kemudian dia karena dari kecil sampai besar dia memperhatikan orang tuanya menangani pasien, akhirnya dia tahu ketika orang itu demam itu gejalanya apa saja, ketika orang itu mengalami diabetes itu gula darahnya berapa, kemudian ketika stroke itu bagaimana, dan penanganan stroke, diabetes itu bagaimana, dia bisa menjelaskan detail. Dan ketika dia sudah bisa menjelaskan detail, kemudian dia sudah bisa menguasai dengan baik, insya Allah rasa takut tadi mungkin sedikit. Kenapa dia masih punya rasa takut gagal mencapainya? Karena tadi mungkin belum bisa menjelaskan dengan detail, belum pernah mendapatkan proyek-proyek. Jadi kita sebagai orang tua itu menstimulasi dengan berdiskusi tadi, kemudian berikan proyek-proyek keluarga. Kayak semisal ini yang kesehatan. Nah, kalau Bapak Ibu berprofesi sebagai tenaga kesehatan, anak bisa dilibatkan atau diikutkan biar mengobservasi Bapak Ibu dalam penanganan pasien. Atau anak bisa, kalau sekarang kita nggak bisa ya ke klinik maupun ke rumah sakit untuk observasi gitu, anak bisa diberikan atau namanya video-video tentang sekarang kasus COVID seperti ini, anak bisa menganalisis COVID ini bagaimana sih gitu, gejalanya apa sih, ternyata gejalanya itu nggak cuman batuk kering saja atau sesak nafas, ada juga sekarang muntah-muntah, kemudian kehilangan konsentrasi gitu. Nah, anak diminta untuk menganalisis kondisi seperti ini. Nah, ketika dia sudah bisa menganalisis, kemudian dia presentasi gitu, insya Allah rasa takutnya itu akan berkurang, Bu. Jadi saya minta stimulasi dari orang tua itu paling penting juga, biar anak tidak merasa takut kalau semisal tidak tercapai seperti itu. Nah, ini ada lagi, saya ortu Mayang Sari. Bu Mayang Sari, anak saya Bobby. Sally. Hobi. Anak saya hobinya dilihat olahraga. Kemanakah jurusan yang tepat untuk anak saya yang lanjut kuliahnya? Padahal dia sebenarnya hobinya berbicara. Dia hobinya presentasi gitu. Kelas 11 apa yang terjadi Bapak Ibu, dia menyesal. Kenapa saya dulu IPA? Kenapa saya dulu nggak IPS? Karena jurusannya itu sebenarnya ya cocoknya di IPS. Nah, akhirnya sekarang kuliah bukan yang di jurusannya IPA, tapi yang di jurusannya IPS. Jadi mungkin Bapak Ibu itu sekedar sharing ya untuk kita bersama. Dan anak kelas 12 yang tamat sekarang ini juga banyak yang lari dari jurusannya, terutama anak IPA. Ada beberapa orang anak IPA yang kelas 12 ini baru merasa,
Bu, saya sebenarnya nggak cocok di IPA. Dulu kan udah Ibu sarankan untuk pindah ke IPS ya. Baru sekarang terasa Bu gitu. Akhirnya kuliah di komunikasi. Nah, baru sekarang saya tahu Bu, kalau saya itu sebenarnya hobinya ngomong gitu, presentasi gitu. Nah, dan itu kalau menurut paparan Ibu Rifa tadi berarti eksplornya itu udah agak terlambat gitu. Tapi nggak apa-apa juga, terlambat masih di SMA. Yang kita sayangkan itu terlambatnya itu kalau udah di kuliah. Gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan paparan saya dengan Ibu Rifa bisa bermanfaat dan tadi kami minta maaf kalau ada sedikit trouble ya. Namanya kita ini secara virtual ada saja halangannya gitu. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Masih ada pertanyaannya? Assalamualaikum Bu Rifa. Bu, izin bertanya, bagaimana caranya meyakinkan orang tua terhadap jurusan yang sudah kita pilih sejak awal SMA, Bu? Karena terkadang orang tua, bos Pak, karena terkadang orang tua yang membuat kita menjadi ragu-ragu untuk memilih jurusan itu, Bu. Padahal selama ini saya sudah mengeksplor dengan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan jurusan itu dengan inisiatif saya, Bu. Oh, jadi ini dari Hafif Ihsan 12 IPA 1 ya. Ini untuk orang tuanya perlu dengar nih ini. Baik, pertanyaannya bagus sekali karena ini kasusnya tidak hanya pada Ananda Hafiz aja, gitu, tapi juga banyak juga murid-murid yang mengalami ini. Tadi makanya saya minta harusnya ini orang tuanya juga hadir ya Bu, ya. Ketika orang tua hadir, insya Allah tahu juga. Nah, kita meskipun sudah mengeksplor kegiatan gitu, saya minta Ananda untuk membuat proposal gitu. Proposal ketika mau ngambil kuliah ini nanti kayak semacam apa namanya kegiatan kita kalau mau ngambil kuliah ini nanti jadinya apa gitu. Misal mau ngambil kuliah perawat, pasti kan jadinya mau jadi perawat gitu ya. Kuliahnya di mana, berapa lama, tantangannya apa saja, kemudian kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan apa saja gitu. Biar orang tua pun yakin bahwa Ananda siap dengan pilihan ini. Makanya tadi saya minta coba buat proposal. Jadi memang ini yang paling penting juga ketika kita mengambil keputusan tidak dapat ridho dari orang tua pasti akan ada kendala. Nah, setiap anak-anak yang datang dalam konseling karir selalu saya minta mereka untuk membuat proposal. Nanti proposalnya memang saya cek lagi gitu. Kemudian kalau memang tapi selama ini ketika anak-anak itu sudah memberikan proposal secara tertulis gitu. Kalau memang secara kegiatan belum bisa, tolong Ananda buat proposal secara tertulis, rencana pencapaiannya. Tadi deskripsi tentang kuliahnya, kemudian berapa tahun, keterampilan apa saja yang dibutuhkan, kemudian tantangannya apa saja, bagaimana menghadapi tantangan itu gitu. Coba tulis, jadi ditulis, disampaikan ke orang tua gitu, dan yakinkan bahwa ketika saya mengambil keputusan ini tidak akan sia-sia, pasti akan selesai dan saya akan mendapatkan pekerjaan ini gitu. Jadi orientasikan juga pekerjaan apa atau setelah kuliah itu mau ngapain ya seperti itu. Mau bekerja kah, mau berwirausaha kah, atau mau ngapain gitu, itu juga jelas. Jadi buat proposal dan pastikan mendapatkan izin orang tua. Tapi kalau nggak dapat izin, nggak dapat ridho dari orang tua itu memang nggak sulit. Nanti proses kuliahnya pun tersendat-sendat seperti itu. Kira-kira pertanyaan saya bisa menjawab ya. Ada pertanyaan lagi? Ini dari Zalfana Zahira. Assalamualaikum Ibu. Sampai sekarang anak saya persentasenya untuk kuliah masih 50-50. 50% ditanya mau kuliah dan jurusan yang dipilihnya masih bingung. Dan 50% lagi dia ada minat dalam 1 tahun ini untuk boarding tahfiz Al-Quran. Gimana saya selaku orang tua bersikap, Bu? Terima kasih untuk jawabannya. Ragu-ragu mau di mana ya, 50%, masih 50-50, oke? Ibu bisa menentukan 50% itu ke Al-Quran atau 50% itu masih ragu-ragu dari mana? Anaknya?
Masih ragu-ragu. Oh, berarti informasi dari anaknya. Nah, itu harus di-cross-check lagi 50% ini yang bagaimana gitu. Jadi biasanya itu kesimpulan dari anaknya sesuai dengan observasi dia saja, tapi tidak bisa diukur secara paten bahwa itu 50% seperti itu. 50% ke tahfidz. Makanya saya minta tadi berikan 3 bidang atau munculkan 3 bidang pelajaran yang sekiranya ketika anak itu belajar atau mendapatkan tantangan dari pelajaran itu dia tidak akan menyerah. Kemudian 3 bidang pelajaran ini nilai akademisnya masih stabil, enggak turun tapi selalu naik atau rata-rata naik tapi enggak turun seperti itu. Coba perhatikan itu 3 bidang pelajaran. Kemudian 3 bidang pelajaran yang kalau dia mendapatkan kesulitan atau tantangan dia tidak menyerah, sama nilai akademisnya stabil. Nah, apakah memang dia fokus ke tahfidz itu memang cross check di situnya seperti itu. Nah, kalau memang iya, arahkan ke 3 bidang pelajaran tadi, Bu. Gitu. Arahkan di sini tidak hanya diarahkan saja, tapi juga buat proyek-proyeknya. Kemudian ajak dia diskusi, ajak dia menganalisis kasus terkait dengan bidang itu gitu. Semisal Al-Quran, tahfidz Al-Quran, minta dia untuk menghafal berapa lembar dalam waktu beberapa lama seperti itu. Nah, ketika dia enjoy menghadapi kalau males hafalan Al-Quran, tapi dia tiba-tiba ada motivasi tertentu atau mendengarkan sesuatu, dia jadi semangat lagi. Oh, berarti dia ada passion di situ. Tapi kalau dia malas, tapi malasnya lebih banyak dibanding semangatnya, ya belum bisa diartikan sebagai passion gitu. Makanya lihat semangatnya seperti itu tadi. Oke, baik. Sepertinya sudah habis, saya kembalikan. Semoga jawaban yang saya berikan bisa mewakili pertanyaan Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Syukron kasiron kepada Ibu Rifa ya, kepada seluruh Bapak Ibu di rumah yang sempat mengirimkan pertanyaan dan belum sempat dijawab, tidak perlu khawatir ya, karena kabar gembiranya nanti di lain waktu katanya ada lagi motivasi lanjutan ya yang akan kita seminarkan seperti ini lagi ya, sehingga kita harapkan seminar-seminar seperti ini ya bisa mendapatkan potensi anak dengan sebaik mungkin dan pilihan kedepannya itu tepat, baik itu untuk orang tua dan anak itu sendiri. Oke, baik, tidak terasa akhirnya sampailah kita di penghujung acara Bapak Ibu. Tentunya banyak sekali kesalahan dan kekurangan yang terjadi selama acara ini berlangsung. Saya mewakili seluruh tim ya SMA Islam Terpadu Mutiara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan yang terjadi selama acara ini berlangsung. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC untuk acara hari ini mohon undur diri dan mohon maaf lagi atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.